Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya, Yana Khairupan. Ini video untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget nanyain di sosmednya Madam ya. Bisa lumpuh kayak begini, awal-awalnya ngerasain apa aja sih Madam gitu kan ya. Makanya saya mau ceritain supaya kalian gak ada yang kecolongan seperti saya. Oke? Saya ingat banget yang pertama kali saya rasakan itu, yang mulai aneh ya, ini pertengahan tahun 2018, itu saya ngerasain setiap hari, tiap kali pas maghrib, itu badan tuh meriang, sampai besok paginya. Dan itu setahun lebih, ya. Malah ada yang bilang suruh di ruqyah aja coba Madam, gitu. Ada yang nyuruh di, selain di ruqyah, di apa sih namanya tuh? Apalah gitu pokoknya. Cuman saya pikir masa sih ini medis kali gitu ya. Cuman memang setahun lebih itu pokoknya saya meriang terus. Bukannya saya diemin aja, itu saya ini kok, saya sampai tes darah ke dokter, ke internis apa segala macam, mereka tidak menemukan apapun ya. Jadi itu yang saya rasain. Saya jadi pokoknya kalian harus merasa aneh kalau meriang setiap hari. Terus udah gitu, udah dites darah, udah ke dokter, terus mereka tidak menemukan apa-apa. Jangan, don't give up. Please don't. Cari tahu terus, ya. Karena there must be something wrong. Oke? Terus yang kedua, yang saya rasain ada salah satu simptomnya, dan memang ini bener simptomnya. Tiba-tiba, padahal kalian nggak melakukan sesuatu yang heboh atau tiba-tiba, yang heboh atau yang berat gitu maksudnya, tiba-tiba punggung tuh rasanya sakit banget, sakitnya tuh kayak otot di punggung tuh kayak kaku banget, mereka tuh kayak ngiket gitu loh, jadi kayak kekunci. Nah itu saya bawa waktu itu ke dokter fisioterapi untuk di fisioterapi segala macam ya. Mereka instead of mencari tahu itu kenapa, jadi kayaknya saya waktu itu ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit lah gitu. Terus saya ke dokternya, konklusinya malah hasil akhir itu, padahal saya udah dikasih berapa set untuk fisioterapi gitu kan, tapi ternyata sakitnya tuh gak hilang-hilang gitu. Nah dia akhirnya mengambil kesimpulan, katanya pertama saya harus ganti kasur, which I did, I changed my bed, dan ternyata sakitnya gak hilang juga. Ganti kasur. Terus yang kedua posisi kerja katanya, jadi karena kalau pas lagi make upin itu mungkin terlalu membungkuk gitu katanya. Tapi sakitnya tuh nggak hilang, mau di fisioterapi juga hilangnya juga ya saat itu aja habis di fisioterapi, tapi udah besokannya ya muncul lagi gitu loh. Nah itu kalian harus curiga tuh gitu. Tapi sebetulnya ya, dari masalah tiba-tiba kayak otot itu kayak ngunci, kaku banget, itu sebetulnya harusnya sih udah curiga ya. Dan ya harusnya dokter juga bisa harusnya sih curiga gitu, harusnya mereferensikan saya untuk ke dokter yang lain harusnya ya gitu. Karena ipar saya itu ketika dia ke dokter fisioterapi, terus diperiksa badannya kenapa tuh habis sesudah menjalani rangkaian rehab medik atau apalah, atau berapa kali fisioterapi, sakitnya nggak hilang, akhirnya disuruh ronsen gitu loh. Nah kalau saya kan enggak, akhirnya dikasih konklusi yang beda gitu. Nah udah itu ya, 2. Terus yang ketiga, tiba-tiba itu juga pokoknya sakitnya hilang, sakit punggungnya hilang, terus beberapa bulan kemudian muncul lagi. Nah itu, dan itu di punggung bagian atas ya gitu, yang saya rasain sakitnya itu. Terus saya nggak tahu ini termasuk juga apa enggak, tapi saya itu batuk nggak berhenti itu selama hampir 2 bulan deh. 2 bulan tuh saya batuk, mau minum obat batuk apapun juga nggak hilang-hilang ya itu. Tapi saya nggak tahu itu, cuma kalau waktu itu ke internis paru, dibilangnya saya bronkitis, tapi bukan TB ya, karena kan udah dibuktikan dari ronsen paru-paru saya bersih gitu. Nah jadi saya nggak tahu ini termasuk gejala TB tulang apa enggak. Ntar saya coba deh tanyain ke dokter lagi ya, lupa nanya tuh yang masalah batuk itu. Oke itu. Nah terus, nah ini nih.
tiba-tiba itu kan sakit punggungnya hilang, terus muncul lagi nih, dia kayak ngunci lagi nih di belakang, cuman sekarang areanya sampai ke pinggang gitu rasanya. Nah, sesudah itu disertai kayak, jadi tulang rusuk ini itu kayak, aduh, kita kayak diremukin di neraka gitu loh. Ya, I've never been to hell before sih. Jadi itu cuman penggambaran gue aja bahwa itu hurts like hell. Nah, waktu itu saya mikirnya GERD attack. Ternyata itu bukan. Ya, karena rasanya kan emang dari dalam sini kan kayak emang gitu loh, diremukin gitu. Jadi ternyata itu adalah si tulang rusuk. Jadi mesti pinter-pinter nih gitu. Tulang rusuk yang emang lagi diremukin, diserang sama si bakterinya itu gitu loh. Jadi itu yang saya rasain. Nah, terus ketika si tulang rusuknya itu abis ada attack itu, besokannya ini nih di bawah payudara sini nih, itu saya ngerasain tight belt syndrome ya. Jadi ini kayak dipakein ikat pinggang kencang banget, jadi nyesek gitu loh. Dan sampai detik ini ada. Cuman sekarang udah nggak sekencang kemarin-kemarin. Jadi ini udah berkurang gitu. Ya itu. Terus ya itu tadi yang selanjutnya nggak tahu nih nomor berapa sekarang ya. 5, 4, nggak tahu deh. Pokoknya selanjutnya si tight manipolisis, ketahuan banget lagi bokeh. Tight belt syndrome itu. Jadi kalau kalian ngerasa, karena saya waktu pas muncul si tight belt syndrome itu masih bisa jalan gitu loh. Jadi pokoknya kalau udah ngerasain si tight belt syndrome ini tuh artinya akan mulai kayak mau menuju ke arah kebas lumpuh ke bawah nih. So you gotta be careful. That's scary. Jadi ini nih tight belt mau tight manipolisis melulu. Tight belt syndrome ini ya. Sampai sekarang pun masih ada. Oke, itu. Terus tanda-tandanya itu, oh iya, ketika meriang-meriang itu juga sambil dibarengin kaki sebentar-sebentar kram. Sebentar-sebentar itu dalam artian 1 hari itu bisa sekali atau 2 kali. Besokannya tuh gitu lagi besok. Nah, sekarang ini ketika si TB ini menyerang tulang belakang saya, ngancurin tulang belakang saya, terus udah gitu jadi ada infeksinya segala macam, akhirnya yang namanya kram itu berubah jadi kejang gitu loh. You know what I mean, Billie Jean? Jadi yang kita kram kaki tuh, Bu Ibu, ngerti dong, kram kaki. Nah, itu jadi kejang gitu udah gitu tuh. Ini saya masukin lagi deh. Yang nanya, maksudnya kaki kejang tuh kayak apa sih? Nah, kayak gini nih guys tuh. Nah, ini nanti kejangnya tuh akan tuh bikin perut tuh kenceng banget sampai susah nafas. Nah, tuh kayak beginilah. Tuh. Nah, ini yang tiap hari gue rasakan. Nah, ya pokoknya gitu deh. Dari yang model kram, kalau kram kan cuman kayak sebentar kaki narik gitu. Nah, ini kejang gimana sih? Jadi dia level selanjutnya kram gitu. Plus semakin kuat gitu loh. Jadi itu salah satu simptom juga gitu. Jadi kalau kalian ngerasain rangkaian-rangkaian seperti itu, misal kalian ke dokter terus dokter bilang ini nggak ada apa-apa, jangan menyerah, don't give up. Minta rujukan ke dokter syaraf ya. Terus kalau boleh saya saranin, berobatlah dengan BPJS gitu, karena bakal mahal banget kalau misalnya kalian pakai biaya pribadi, trust me. Karena saya di fase awal itu kan semua non BPJS ya. pedih pokoknya. Sekarang udah pakai non BPJS, insya Allah nanti operasi juga sekarang non BPJS, sekarang pakai BPJS, alhamdulillah tenang. Terus nanti juga operasinya juga full pakai BPJS gitu. Itu sih simptomnya, gejala-gejalanya. Apalagi ya, pokoknya kalian harus hati-hati itu. Terus kalau ini saya lagi mau confirm, karena kalau di diagnosa saya yang awal GBS itu saya dikasih taunya ini kan saya mengalami ada lupa ya, ada memory loss gitu. Itu katanya pengaruh dari
kondisi. Cuman kan awal saya didiagnosa itu kan saya GBS karena virus. Nah, nanti saya mau pastikan lagi ke dokter saya yang sekarang, memory loss saya ini nih faktor karena apa nih gitu. Apakah dia psikis atau memang karena dari faktor dari si, nggak mungkin ya bakteri. Maka nanti I will tell you more tentang si memory loss ini. Dan kadang ngomong juga udah suka, ngomong saya tuh udah gak selancar dulu, jadi suka belibet-belibet. Biasanya tuh dulu tuh lancar, sering one take oke gitu. Sekarang tuh suka belibet-belibet, terus udah gitu suka kebalik-kebalik, terus ya suka jadi bahan candaan sama anak-anak dan suami. Kadang ngomongnya suka kayak misalnya gini, kalau dari gini, contoh toastnya udah di roti gitu, harusnya kan rotinya udah di toast, harusnya gitu. Terus apa lagi, banyak kejadian saya ngomong tuh kebalik-kebalik, terus udah gitu nanti saya harus maksudnya mau ngucap A tapi yang keucap tuh B, tapi saya nggak ngerasa ngomong itu gitu. Terus nanti wah, anak-anak pada ketawa-ketawa gitu. Oke. Apalagi ya symptoms, gejala-gejala awalnya itu sih itu. Oh iya, badan tuh kayaknya capek terus setiap hari. Tapi kalau waktu itu kan saya kan agak nyaru ya, karena kan saya lagi non stop syuting gitu kan. Jadi saya pikir apa karena kecapean kerja gitu. Tapi katanya sih letih yang berlebihan itu juga menunjukkan bahwa si bakteri TB itu sedang menyerang tubuh gitu. Saya lagi mau reach out to one of my friends yang aktivis di tuberculosis, di NGO kesehatan. I want to learn more about TB, dan pinginnya sih saya pingin sharing banyak buat teman-teman supaya bisa lebih tahu lagi. Karena saya nggak pernah kepikiran bahwa saya akan kena TB, not on my lungs, tapi ya sampai akhirnya bikin dunia saya berbalik gitu loh. Saya nggak pernah nyangka seorang saya gitu. Jadi ini bisa terjadi ke siapapun gitu. Dan saya pingin share sebanyak-banyaknya supaya banyak yang terhindari dari kondisi seperti ini. Itu dulu ya sharing saya ya. Semoga berguna. Subscribe dong. Share juga videonya supaya banyak yang melek dengan kondisi ini ya. Wassalamualaikum. Goodbye.